Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini pada kesempatan ini saya dan Anda semua bisa melanjutkan ngaji bareng kitab Ihya Ulumuddin. Pertama-tama kita tawassulan dulu ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati musannif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa ila hadrati asatidatina wa ustadatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi masih di bab ilmu yang tercela ya. Al-ilmu al-mazmum atau zambul ilm. Sebab yang pertama kemarin saya dan Anda semua bahwa sebab pertamanya adalah ayakuna mu'adiyan ilal dhararin imma li sahibihi aw li ghairihi. Jadi karena ilmu itu bisa menghantarkan pemiliknya atau orang lain kepada satu bahaya, maka itu dilarang. Contohnya kemarin adalah ilmu sihir. Sihir, guna-guna, santet, tenun dan seterusnya yang sebangsanya. Nah, sekarang adalah alasan kedua kenapa ilmu itu dianggap mazmum atau tercela. Asani utai kang nomor loro iku ayakuna mudhirron bi sahibihi fi ghalibil amri. Ayakuna yen ta ana apa al ilmu iku mudhirron bahayani bi sahibihi kelawan wong anduweni ilmu fi ghalibil amri ing dalem umume perkara. Maksudnya begini, semua ilmu itu bisa membuat bahaya kepada pemiliknya di ghalibil amri, di banyak urusan. Itu bisa membuat orang yang mempelajarinya, orang yang menguasainya menjadi bahaya. Contohnya apa? Ka ilmin nujumi, koyo ilmu nujum, seperti ilmu nujum, ilmu perbintangan, ramal dan seterusnya. Fa innahu fi nafsihi ghairu mazmumin li dzatihi. Walaupun ya sejatinya bahwa ilmu itu menurut zatnya tidak tercela. Jadi secara esensinya ilmu sendiri itu tidak tercela. Idh huwa kismani. Nah, apa sebabnya? Idh huwa kismani krana huwa ya ilmu iku kismani ana loro. Jadi ilmu nujum itu ada dua. Kismun bagian hisabiyun kang bangsa hitungan. Jadi yang pertama namanya kismun hisabiyun, yang bangsa hitungan. Jadi ilmu hitung, ilmu hisab. Apa itu? Waqad natoko, teman-teman wis matur ngucap apa Al-Qur'an bi anna masira samsi, kelawan sak temene utawi perjalanane matahari wal qamari lan bulan iku mashubun dihitung. Jadi Al-Qur'an ini sudah cerita ke saya dan panjenengan semua bahwa yang tiap hari saya dan panjenengan lihat matahari itu muncul di arah timur lalu terbenam di arah barat, lalu rembulan itu keluarnya malam, kadang bisa sempurna, kadang separuh, kadang kecil sekali, kadang seperti sabit, gerhana dan seterusnya. Nah itu mashubun, itu sudah dihitung, ada hitungannya. Artinya apa? Orang bisa niteni lek wayai panas itu tanggal berapa, lek wayai hujan itu tanggal berapa. Kalau matahari itu keluar terang itu kapan waktunya, pas ndak terang atau ndak ada itu kapan waktunya. Demikian juga rembulan, kapan terang, kapan tidak, kapan gerhana, kapan tidak dan seterusnya. Lah itu ada hitungannya. Itu namanya ismun hisabiyun. Makanya
saya dan Anda semua itu bisa lihat, kalau kita lihat kalender, bahasa Jawanya tanggalan, itu kita bisa tahu tanggal ini terbitnya jam sekian, lalu munculnya sekian, kemudian waktu sholat duhanya sekian tingginya matahari, lalu pas zuhur jamnya sekian, kemudian nanti tanggal sekian ada gerhana, tanggal sekian mataharinya posisinya di tengah, tanggal sekian mataharinya ada di sebelah utara, nanti tanggal sekian agak condong ke selatan, jam sekian nanti posisi matahari masih di arah timur, jam sekian ada di arah tenggara misalnya, jam sekian nanti posisi matahari ada di sebelah barat, dan seterusnya. Itu ada hitungannya. Ya. Idza qala azza wa jalla, krana wis berfirman sapa Allah azza wa jalla. Karena Allah sudah berfirman, asamsu wal qamar bi husban, ya. Asamsu wal qamar bi husban. Ya. Matahari dan rembulan itu beredar menurut hitungannya. Ya, jadi apa ya? Matahari yang saya dan Anda lihat semua, rembulan yang Anda dan saya lihat semua, itu ada hitungannya. Jadi makanya tanggalan itu ngikuti matahari. Kalau tanggalan Hijriyah ngikutinya rembulan. Jadi dengan itu ada hitungannya. Maka ilmu yang bahas itu ada namanya menjadi qismun hisabiyunnya menjadi ilmu astronomi. Orang pesantren nyebutnya ilmu falak. Nah, ini semuanya ada hitungan. Nah, ini masuk qismun hisabiyun, ya, qismun hisabiyun. Nanti kita akan dijelaskan kenapa kok ilmu ini itu masuk kategori bisa menjadi mazmum. Maksudnya begini, matahari yang memang punya tugas atau sudah diatur oleh Allah, begitu beredarnya waktunya terbit ya begitu, tenggelamnya ya begitu, kemudian kapan gerhananya ya begitu, rembulan juga begitu. Lah ini asalnya atau ada hitungan, orang nemukan hitungan itu, maka hitungan itu secara esensi asal, hukum asal itu tidak mazmum. Maksudnya ilmu yang merumuskan itu tidak mazmum, tidak tercela. Tetapi itu bisa digunakan, ya, itu mudirron bi sahibihi, yaitu membahayakan, menjadikan bahaya bi sahibihi kepada pemiliknya. Artinya dengan itu orang bisa ngeramal masa depan, orang itu bisa menentukan jodoh orang, orang itu bisa meramal nasib baik buruk seseorang dengan lihat perbintangan dan seterusnya. Itu yang menjadikan tidak boleh ilmu itu menjadi zammun, tercela. Disebab ilmu itu digunakan untuk hal-hal yang tadi itu, sehingga mengesampingkan ketauhidannya kepada Allah. Lanjut, waqala azza wa jalla, waqala lan berfirman sapa azza wa jalla, Allah azza wa jalla, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urujunil qadim, ya. Wal qamara, ini rembulan, qaddarnahu telah kami takdirkan, manazila tempat-tempatnya, edarnya, hatta ada sehingga dia kembali kal urujuni seperti tandan-tandan itu ya, pohon tandan al-qadim yang terdahulu. Jadi rembulan itu sudah takdirkan, misal sudah diukur, sudah ditentukan manazilnya, tempat-tempat edarnya, tempat-tempat bepergiannya, sampai nanti kembali diumpamakan seperti pohon atau daun tandan tadi. Ya, ini bahwa matahari, rembulan itu sudah ditentukan, tetapi itu digunakan lain oleh orang yang menguasai itu untuk meramal nasib seseorang. Ini yang menjadi mudhirron bi sahibihi, sehingga ilmu itu menjadi mazmumun, bukan li dzatihi tetapi li sahibihi, sebab orang yang mempelajarinya. Bahkan ada orang yang mau menikah lalu dihitung, ditemukan tanggal lahirnya ketemu
angka 25 tidak jadi. Tapi saya punya teman dan cerita, waktu dihitung ketemu angka 25, lalu pulang dia bilang sama orang tuanya. Lalu orang tuanya datangi pihak perempuan tadi, cerita bahwa itu bukan ketemu selawe telap, tapi itu ketemunya 25. Akhirnya jadi nikah dan sekarang sudah punya anak 3 apa berapa. Hanya dibanti bahasanya. Jadi selawe menjadi 25. Itu kalau menurut bahasa Indonesia tetap 25. Lalu teman saya itu tanya ke bapaknya, "Loh Pak, gak podo ae ta?" "Iya ndak." "Iya lah, kamu pengen nikah apa ndak?" "Ya pengen." "Ya wis meneng ae," katanya gitu. Jadi bahasanya diganti. Nah ini hal-hal semacam ini masih banyak di masyarakat kita. Terlepas dari dan benar, monggo silakan diputuskan sendiri-sendiri karena setiap orang punya kadar keilmuan yang berbeda. Wasani yang nomor 2, wasani utawi kang nomor loro ahkamun, al-ahkamu hukum. Jadi yang pertama ilmu apa ini namanya ilmu nujum, itu yang pertama tentang hisabi. Lalu yang kedua ahkam, tentang hukum. Hukum-hukum lah itu apa maksudnya? Wa hasiluhu utawi hasile ilmu iku yarji'u balik ila istidlali maring golek-golek dalil alal hawadisi ing atase pira-pira peristiwa bil asalibi kelawan pira-pira asalib asbab bil asbabi kelawan pira-pira sebab. Wa huwa yudhahi wa huwa utawi ini tadi istidlal itu yudhahi menyerupai istidlal tabibi dalil-dalil dokter bin nabdi kelawan nabdi napa niki detak ya, detak jantung bin nabdi kelawan detak jantung alama yahdusu ing atase ma barang yahdusu kang terjadi minal maradi saking penyakit. Dadi ngeten napa jenenge sing nomor loro niki masuk kategori ilmu nujum. Enten tiang, ada orang, lalu orang ini melihat peristiwa, lalu mengkaitkan, "Lo ya sakandani kan biyen ketemu selawe kok jek mau terus." No. Jadi ini yang menjadikan ilmu ini tidak boleh. Ada peristiwa apa misalnya? Misalnya ada peristiwa alam. Sebentar lagi ini ada bencana wabah. Ya, ini tidak boleh begini ini. Ya, ini yang menjadikan ilmu ini tercela. Ilmu ini tercela. Jadi kejadian-kejadian lalu dicarikan dalil yang agak sesuai. Nah ini diserupakan dengan istidlalnya seorang dokter atau dokter mencari dalil-dalil, alasan-alasan dengan tanda detak jantung tentang adanya penyakit. Misalnya detak jantungnya begini, biar sakitnya begini. Detak jantungnya begini, dianya sakitnya begini. Tidak ada detak jantungnya berarti dia meninggal dan begitu seterusnya. Nah, ini masuk kategori ilmu nujum ya, ilmu nujum. Wahua utawi ilmu yang begini nih tadi, ilmu nujum itu iku ma'rifatun mengetahui lima jari sunnatillahi ta'ala maring majari ketentuan sunnahe Allah Ta'ala, apa yang sudah berjalan dari sunnatullah, wa adatihi lan kebiasaane majari sunnatillah fi khalqihi ing dalem makhluke Allah, fi khalqihi ing dalem ciptaane Allah, maksudnya makhluke Allah. Walakin lan tetapine qaddama teman-teman wis nyelahu ing ilmu yang seperti ini apa asyar'u syariat. Nah, jadi menurut Imam Ghazali kok ada dokter yang ngira-ngira ini kok bapak gini, ini nanti begini. Nah, itu masuk kategori ilmu yang madmum. Idza zukira, alasannya apa ini dijelaskan. Qala matur sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza zukira nalikane disebutake apa al-qadru al-qadaru takdir ya, fa amsiku mongko cekelono sira. Jika takdir itu yang disebutkan maka peganglah itu.
Wa idza dzukiratin nujum, dan jika nujum, ramalan, perkiraan itu yang disebutkan, fa'amsiku, maka pegangilah. Wa idza dzukira, lan nalikane disebutake apa ashabi, sahabat-sahabatku, konco-koncoku, fa'amsiku, mongko cekelono. Jadi maksudnya begini, ketika ada tentang takdir, maka pegangilah itu, bahwa itu ketentuan Allah. Dan jika yang disebutkan itu adalah nujum, ilmu nujum, ramalan, fa'amsiku, maka pegangilah, cukup itu sebagai pengetahuan. Wa idza dzukira ashabi, dan jika disebutkan sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat, qaulnya sahabat, fa'amsiku, maka pegangilah, bahwa itu adalah qaul sahabat. Ya, maksudnya ya jangan mengalahkan akidah yang sudah diimani atau diyakini. Qala matur, qala bersabda sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, akhafu takut sapa ingsun. Nabi Muhammad niki wedi ala ummati ing atase awak ing atase umat ingsun, ba'di ing dalem sakwise ingsun. Maksudnya setelah Kanjeng Nabi Muhammad ini mengkhawatirkan semasa hidupnya itu matur bilang kalau beliau mengkhawatirkan terjadi pada umatku salasan ing telung perkara. Jadi khawatir tentang akan terjadi 3 hal ketika beliau sudah wafat. Haifal a'immati, yang pertama haifal a'immati, zolime para pemimpin, para penguasa. Zolime para pemimpin, para penguasa. Ini bukan berarti Nabi Muhammad meramal, tidak, tetapi itu khawatir kalau setelah aku tidak ada, kata Nabi, akan kok terjadi haifal a'immati. Nabi Muhammad wafat, terus umatnya tertimpa bencana haifal a'immati, penguasa yang zalim. Para pemimpin yang zalim. Makanya saya termasuk yang tidak mencela ketika ada kiai-kiai lalu menyalonkan diri jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri. Menurut saya tidak apa-apa itu. Lebih baik dipegang orang yang ngerti ilmu agama daripada yang tidak ngerti ilmu agama. Walaupun saya sendiri tidak berani. Wal imana dan iman. Wal iman bin percaya, bin nujumi kelawan ilmu nujum. Artinya kalau sekarang banyak orang yang percaya terhadap ramalan, terhadap ilmu nujum, hitung-hitungan ramalan yang berbasis pada hitungan, entah itu primbon, entah itu apalah saja namanya, maka itu bagian yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup. Wa taghdziba bil qadari, dan mendustai takdir. Mendustai takdir. Maksudnya kok terjadi bencana, misalnya hari ini musim hujan, di beberapa tempat banjir, tanggul jebol seperti di Jombang Barat itu. Di Jombang Timur itu ada longsor. Lalu ada gempa bumi, ada wabah COVID-19 atau corona. Lalu bilang bahwa itu karena sebabnya itu ini. Misalnya wongin dablek ya. Pakai dosane dan seterusnya, itu sebabnya begini. Lalu mengesampingkan bahwa itu semua adalah takdir Allah, itu namanya takdib bil qadri. Ya, takdib bil qadri. Maka tidak boleh berhentinya di situ pemikiran itu. Waqala lan matur sapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu, pelajarilah kalian minan nujumi, dari ilmu nujum.
Imam Umar bin Khattab membolehkan belajar ilmu nujum. Ma tahtaduna bihi, selama engkau mendapatkan petunjuk atau hidayah dengannya. Dalam hal apa? Fil barri, dalam darat atau di daratan, wal bakhri, dan di laut. Summa amsaku, maka pegangilah ilmu nujum itu. Maksudnya pelajarilah ilmu nujum itu, satu, untuk mencari arah mata angin. Ya, orang kalau dulu nelayan itu pakai bintang, mencari arah mata angin biar tidak tersesat. Ini utara atau kemana, layar itu agar bisa disesuaikan dengan angin sehingga tidak semakin jauh dari daratan tempat tinggal asalnya. Nah itu maka tidak apa-apa. Di Arab itu padang pasir sebegitu luasnya zaman itu, Yaman itu. Tidak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana ini. Kalau sekarang mungkin sudah tidak, karena sudah jelas jalan aspalnya itu jelas. Nah, kalau dulu padang pasir, habis kena injek. Kalau di kita kan misalnya sering dilewati maka kelihatan bahwa itu adalah jalan. Karena di sekitarannya dedaunan. Jadi yang sering diinjai rumputnya mati. Kayak misalnya kita penjelajahan ke gunung itulah. Kalau di sana kan tidak padang pasir, setelah diinjak ketiup angin sudah hilang jejaknya. Maka perlu di sana memanfaatkan ilmu nujum, ilmu perbintangan untuk mengetahui arah. Atau kita misalnya terus bingung, ini mana ini, arah barat, arah timur. Terus lihat jam, sekarang masih jam 9, berarti mataharinya ada di timur. Tidak mungkin matahari masih jam sekian itu kok terbit dari barat ini. Nah ini tidak apa-apa. Dalam hanya sebatas penentuan arah, mendapatkan petunjuk pengetahuan tentang arah mata angin, maka menurut Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai dijadikan keyakinan tentang untuk mendustai takdir, untuk dan lain sebagainya, maka itu yang menjadi tidak boleh. Wa innama zajar wa innama zujiro, ya, lan teman-teman dilarang. Wa innama zujiro, lan teman-teman dilarang anhu saking ilmu tadi ilmu nujum min salasati aujuhin, saking telu pira-pira wajah. Maksudnya ada 3 sebab kenapa ilmu nujum itu menjadi dilarang. Ahaduha, salah satunya, anahu mudirrun fi aksari khalqi. Anahu sak temene ilmu nujum iku mudhirun bahayani bi aksaril khalqi, sebab akehe makhluk, akehe ciptaane Allah, membahayakan mayoritas ciptaan Allah. Apa itu? Fa innahu idza ulqiya ilaihim, fa innahu idza ulqiya ilaihim anna hadhil asara tahdusu akibasairil kawakibi. Karena bila ulkiya disampaikan ilaihim pada mereka, aksaril khalqi, anna hadil asara, saat temene iki asar, akibat, ya, sifat bekas, iku tahdusu terjadi akibat sairil kawakibi, setelah berjalannya beberapa bintang, planet. Waqa'a, maka terjadi finusufihim ing dalem diri mereka, aksarul khalqi, annal kawakiba, bahwa sesungguhnya bintang-bintang itu hiya yub awakib iku mu'asiratun, memberi pengaruh. Ya. Jadi sebab pertama adalah itu bisa membahayakan mayoritas atau banyak orang, sehingga orang itu menjadi berkeyakinan bahwa ketika ada sesuatu maka itu akibat karena bintangnya berjalan ke arah sekian, atau bintang itu membentuk model begini maka terjadilah begini, bintang itu membentuk begini maka terjadilah bencana ini, bintang itu mengarah begini maka terjadilah begini, hitungannya sekian tahun maka terjadilah bencana begini. Nah, karena apa? Karena dengan itu akan menjadikan di hati-hati setiap orang yang mengamati itu meyakini bahwa al-kawakib hiyal mu'assirah, bahwa bintang itu memberi pengaruh.
Ya, ini yang tidak boleh. Jadi ini sebabnya kenapa tidak boleh. Wa anaha lan sak temene ini ya kawakib iku aliha. Maka kawakib itu seakan-akan akan menjadi aliha, menjadi Tuhan. Al mudabbiratu yang mengatur. Ya. Li anaha krana sak temene kawakib iku jawahiru syarifah. Iku jawahiru mutiara-mutiara syarifatun kang mulya samawiyatun kang bangsa langit. Nah, akhirnya orang menganggap bahwa itu ada bintang. Nah, maka karena bintang itu membentuk begini, karena bintang itu berjalan begini, maka terjadilah bencana ini. Kalau bintangnya begini nanti bencananya hilang. Kalau bintangnya begini maka akan begini. Nah, ini seakan-akan menjadikan bintang itu memberi pengaruh terhadap takdir Allah yang ada di bumi ini atau di dunia ini. Sehingga disadari atau tidak itu sudah menganggap menjadikan anaha aliha mudabbira, bahwa bintang-bintang itu seakan-akan Tuhan yang bisa mengatur apa yang terjadi di dunia ini. Itu sebab pertama. Akhirnya orang pada belajar tentang ilmu perbintangan dan meramal nasib seseorang dengan ilmu perbintangan itu, tanggal-tanggal, hitungan dan seterusnya, hari lahir dan seterusnya, dan meyakininya itu bisa memberi pengaruh ketika dia disandingkan begini, ketika ia berada di posisi dan seterusnya. Itu salah satu sebab. Wa ya'dumu, tidak hanya itu, wa ya'dumu lan jadi apa? Gede. Apa waquha tumiboe aliha mutabiro atau kawakib yang memberi pengaruh fil qulubi ing dalam pira-pira hatine wong akeh, faya boko mongko tetep apa alqalbu ati iku multafitan noleh ilaiha maring kawakib. Wayaro dan berpendapat apa alqalb al khaira kebaikan wasyarra lan kejelekan iku mahdzuratun bisa terjadi ya. Iku mahdzuratun bisa terjadi wa marjuan utawa bisa diharap. Di mahdzuratun iso dihindari, au marjuatun utawa iso diharap-harap min jihatiha saking arahe kawakib bintang. Ya. Sehingga hati manusia dengan meyakini tentang ilmu perbintangan itu meyakini bahwa bintang-bintang itu bisa memberi pengaruh, itu semakin kuat di dalam hati manusia, dan orang-orang hati-hati itu akan menoleh terus kepada bintang posisinya di mana, sehingga hatinya dan pikirannya akan berpendapat bahwa kebaikan dan kejelekan itu bisa dihindari dan bisa diharapkan dengan melihat arah atau posisi bintang itu ada di mana, atau hitungan-hitungan tanggal itu cocok untuk orang itu di mana. Nah, yang terjadi apa akhirnya? Fayan mahi mongko terputus ya, menjadi terputus. Hati tadi itu terputus. Fayan mahi mongko terputus apa zikrullahi subhanahu iling Gusti Allah an qalbi saking atine wong. Ketika hati itu sudah iltifat menoleh memperhatikan pada bintang-bintang tadi, hitungan-hitungan ramalan tadi, lalu berpendapat bahwa kebaikan dan kejelekan itu bisa dihindari dengan mengubah arah hitungan, mengubah bintang-bintang itu, atau bisa mendatangkan kebaikan dengan berharap, dengan melihat, mengubah posisi hitungan atau posisi bintang-bintang itu, maka yang tersisa di hatinya tiada lagi tentang Allah, dan ia tidak lagi mengingat Allah sebagai penyebab terjadinya semua kejadian yang ada di dunia ini. Itu sebab dilarangnya. Fa innal dha'ifa mongko sak temene dhaif, lemah, wong lemah, gak mampu, ati yang ndak mampu. Yuqassiru batasi nadrohu ing pandangane dhaif, wong lemah, alal wasaiti ing atase pira-pira wasait, pira-pira pelantar. Jadi begini, kalau orang itu lemah, ilmunya tidak kuat, akan menjadi bahwa
Lah bintang itu hanya pelantar. Misalnya gini, sederhana gini. Ada saya misalnya lapar, lalu saya makan, lalu kenyang. Orang yang doif akan meyakini bahwa sebab saya kenyang itu makan. Tapi bagi orang yang nanti dijelaskan, yang ilmunya rosih, yang mendalam, itu mikirnya tidak berhenti di makanannya, tapi mikirnya kepada siapa yang menumbuhkan makanan, siapa yang menggerakkan rasa lapar, siapa yang menghilangkan rasa lapar dan menjadikannya rasa kenyang, yang semuanya nanti bermuara kepada Allah. Nah ini dikhawatirkan dengan ilmu nujum ini perhatian orang itu menjadi begitu. Orang perhatiannya kepada ilmu nujumnya, terhadap bintang-bintangnya, itu namanya wasaid. Padahal sejatinya itu terjadi karena Allah. Ada kejadian A, lalu bintangnya pas posisinya begitu. Bagi orang yang alimnya rosih, ilmunya rosih, ya ke Allah diteruskan. Bagi orang yang dhaif itu oh ya karena ada peristiwa ini. Ini namanya ad-dhaif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.